Assalamualaikum Ibu. Oke, perkenalkan ya Bu, nama saya Dr. Nabila. Saya dokter yang berjaga di rumah sakit pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Naya, dokter. Oke, Ibu Naya. Usianya berapa Bu? 28 tahun. 28 tahun. Saat ini tinggal di mana? Di Bandar Lampung, dokter. Di Bandar Lampung ya? Kalau boleh saya tahu pekerjaannya apa Bu? Untuk sehari-hari ibu rumah tangga, dokter. Ibu rumah tangga ya. Apakah sudah menikah Ibu? Sudah. Datang ke sini sama suaminya? Sama supir, dokter. Oke, sama supir ya. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, dokter. Jadi saya ini lemas gitu kalau siang hari. Soalnya tuh kalau malam itu saya tuh suka susah tidur, kayak 2 jam bangun, 2 jam bangun, 2 jam bangun. Nah, saya pikir tuh bakal sembuh, tapi ternyata nggak sembuh sampai sekarang. Oke, nggak sembuh ya Ibu ya? Iya. Oke, baik Ibu. Nanti di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu ya, terkait dengan keluhan Ibu. Mohon nanti Ibu menjawabnya itu dengan secara nyaman dan secara jujur ya Ibu ya. Iya, dok. Mungkin nanti pertanyaannya agak sedikit sensitif dan juga menyinggung privasi. Namun Ibu tenang saja karena segala jawaban dari Ibu akan saya jamin kerahasiaannya. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, dokter. Oke, bersedia. Oke. Selanjutnya di sini dari anamnesis awal kita sudah bisa menilai yang pertama itu kesan umum pasien. Kesan umum pasien secara menyeluruh, yaitu bagaimana postur tubuh pasien, rambut pasien, kuku pasien, kemudian bagaimana pakaiannya, apakah dia itu sesuai dengan tempat di mana ia saat ini berada, kemudian bagaimana penampilan pasien, bagaimana cara dia merawat dirinya, kebersihannya, kemudian apakah pasien ini tampak sakit ataukah tidak, kemudian pasiennya ini apa dia tampak lebih tua atau lebih muda dari umurnya, apakah pasiennya ini dia tampak gelisah atau pasiennya ini dia kooperatif ataukah tidak. Selanjutnya yang kita nilai setelah kesan umum, kita juga di sini dapat menilai pembicaraan. Nah, yang dinilai dalam pembicaraan itu ada kualitas dan juga kuantitasnya, yaitu bagaimana kelancaran daripada pasien menjawab pertanyaan, kemudian laju bicaranya itu bagaimana, apakah pembicaraannya itu nyambung dan dapat dipahami, kemudian bagaimana juga volume dan nada suara daripada pasien. Selanjutnya yang dinilai di sini juga adalah perilaku dan aktivitas dari psikomotor pasien. Yang pertama itu perilaku, apakah pasiennya itu dia tampak lesu, gelisah, ataukah pasiennya itu tampak kooperatif. Kemudian aktivitas psikomotornya kita lihat apakah pasiennya itu dia tampak hiperaktif atau hipoaktif. Selain itu kita juga amati apakah ada gerakan yang abnormal seperti tik ataupun tremor. Nah, pada pasien ini kita dapat menilai perilaku pasien itu dia tampak lesu atau sedih. Kemudian pada aktivitas psikomotornya juga dia itu cenderung hipoaktif. Selanjutnya yang kita nilai di sini adalah emosi daripada pasien. Baik, yang selanjutnya dinilai yaitu adalah emosi. Nah, emosi di sini tuh ada dua, ada mood, ada affect. Baik, Ibu, tadi gejalanya itu sudah berlangsung berapa lama? Sekitar kurang lebih 3 bulan ini, dok. Oke, selama 3 bulan ya. Iya. Selama 3 bulan itu dia itu setiap hari atau bagaimana gejalanya? Hampir setiap hari, dok. Hampir setiap hari Iya. ya? Oke, Ibu bisa jelasin nggak Bu atau ceritain awalnya kenapa sih bisa kayak gini? Jadi, dok, saya itu barusan punya bayi. Nah, awalnya itu anak saya tuh sering banget tuh kalau malam tuh nangis, hingga saya tuh sering terbangun gitu kan. Nah, untuk sekarang anak saya tuh tidurnya udah pules kalau malam, tapi saya tuh kalau malam tuh jam tidurnya tuh jadi masih berantakan gitu, dok. Setiap 2 jam itu saya bangun terus nggak bisa tidur lagi sampai siang. Akhirnya saya tuh kalau siang tuh ngerasa capek gitu, selalu suka lemes gitu. Oke, baik Ibu. Nah, di sini di emosi itu yang kita nilai adalah mood dan affect. Mood itu adalah apa yang dikatakan oleh pasien dan apa yang terlihat karena sifatnya itu subjektif. Mood itu dia itu bisa sedih, normal, bisa bahagia ataupun pasiennya itu mudah diganggu. Pada pasien ini mungkin dapat kita tanyakan, Ibu kalau biasanya sehari-harinya itu apakah biasanya mudah marah mungkin Ibu? Mungkin kalau untuk akhir-akhir ini semenjak tidur saya terganggu itu saya tuh suka kesel ya, dok, karena mungkin capek gitu, jadi hal kecil mungkin saya agak sensitif gitu. Oke. Pada pasien ini, mood pasien itu dia cenderung mudah marah karena pasiennya itu lesu dan juga letih. Selanjutnya nilai kedua itu adalah affect. Affect itu adalah sesuatu yang terlihat. Apakah affectnya pasien ini sesuai ataukah tidak sesuai dengan kondisi sekitarnya, atau bisa juga affect pasien ini datar. Kita bisa lihat pada saat pasien bercerita, apakah pasiennya itu bercerita tentang hal yang sedih namun dia tertawa, atau pasien itu cenderung pada saat bercerita itu dia monoton atau wajahnya itu datar.
Baik, yang selanjutnya kita nilai yaitu adalah proses pikir daripada pasien. Nah, di proses pikir itu kita nilai ada dua, ada bentuk pikir sama isi pikir. Oke, Ibu kira-kira selama 3 bulan ini ada nggak Bu perubahan yang cukup signifikan dari Ibu? Kayak perasaannya itu gimana? Enggak sih dok, tapi mungkin kalau misalkan siang itu saya itu sering gampang kesel gitu ya dok untuk hal kecil, tapi biasanya nggak gini sih dok, sebelumnya nggak gini. Berarti selama 3 bulan ini kayak gini ya Bu, yang mudah marah ya? Iya. Oke, baik. Dapat kita lihat pada pasien yang pertama di sini itu di bentuk pikir. Bentuk pikir itu ada yang sesuai dengan realitas atau kenyataan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Pada pasien ini, pasiennya itu dia masih sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya kita akan mulai isi pikir yang terdiri dari waham atau ide. Yang mana waham sendiri kan merupakan suatu yang tidak nyata atau sesuatu yang palsu yang dipercaya oleh pasien. Nah, Ibu selama 3 bulan ini ada nggak Bu perasaan takut kayak dikejar-kejar kayak gitu Bu mungkin? Enggak dok, enggak ada sih. Nggak ada. Atau sebelumnya pernah mimpi diberi amanah yang besar gitu? Enggak dok. Nggak ada ya. Kayak pada pasien ini isi pikirnya itu normal di mana tidak terdapat waham. Selanjutnya yang kita nilai di sini yaitu adalah persepsi. Persepsi itu terdiri atas halusinasi dan juga ilusi. Ibu, misalnya kalau Ibu lagi diam, Ibu pernah nggak kayak dengar suara-suara yang sumbernya itu nggak jelas dari mana? Enggak pernah dok. Nggak pernah ya? Iya, nggak pernah. Atau mungkin mencium bau-bau yang nggak jelas dari mana gitu Bu? Enggak pernah dok. Oke, kemudian Ibu kayak pernah merasa didatangi kayak arwah gitu? Enggak pernah. Berarti normal ya? Iya. Sehari-harinya masih normal semua? Masih. Tapi cuman itu dok, saya tuh ngerasa capek gitu pas siang. Mungkin karena malam tidurnya nggak bagus ya. Oke, kalau siang berarti nggak bisa tidur juga ya Bu ya? Nggak bisa dok. Oke, baik Ibu. Nah, pada pasien ini persepsinya itu normal, pasien tidak ada halusinasi dan juga ilusi. Oke, selanjutnya yang kita nilai di sini adalah sensori dan juga fungsi intelektual. Nah, dia menilai kemampuan atau fungsi daripada otak. Yang dinilai itu ada 3, orientasi, daya pikir, dan juga daya ingat dan juga pemikiran abstrak. Nah, baik Ibu, sekarang kita di mana ya Bu ya? Lagi di rumah sakit tuh. Lagi di rumah sakit. Sekarang ini pagi, siang atau sore Bu? Siang. Siang. Baik, Ibu sekarang berbicara dengan siapa? Dengan dokter Dita. Oke, dengan dokter Dita ya Ibu ya. Ibu, maaf kalau boleh saya tahu Ibu dulu SD-nya di mana ya Bu ya? Di Insan Robani dokter. Di Oke, Batam. Insan Robani ya. Kemudian Ibu masih ingat nggak tahun lalu Ibu tuh ulang tahunnya dirayain di mana? Iya, masih ingat dokter, tahun lalu di rumah. Di rumah aja. Oke, Ibu tadi kesini sama siapa Bu? Sama supir dokter. Sama supir. Naik apa? Naik mobil. Oke, Ibu nanti di sini saya akan menyebutkan 6 angka. Tolong diulangi ya Bu ya. Iya dok. 4, 6, 8, 3, 2, 1. Coba Bu ulangi. 4, 6, 8, 3, 2, 1. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu di sini saya akan melakukan tes konsentrasi ya Ibu ya. Nanti ada kan angka 100. Ibu Iya. coba kurangi 7 secara terus menerus nanti sampai saya minta berhenti. Iya baik dok. Baik, coba Bu 100 kurang 7, 93, 93 dikurang 7, 86, 86 dikurang 7. 79, Oke. 79 kurang 7, 72, 72 kurang 7. 72 kurang 7 itu 63. Baik, 63. Oke, Ibu bisa masih ingat nggak Bu tadi kata yang huruf 6 itu yang saya ucapkan awal Bu? 4, Ya. 6, 8, Iya. 3, 2, 1. Oke. Oke, Ibu kalau boleh saya tahu, Ibu tahu nggak Bu sekarang presiden kita itu siapa? Joko Widodo. Oke, Joko Widodo ya Bu ya. Ibu bisa nggak Bu eja kata Wahyu tapi dari belakang? U, Y, H, A, W. Oke. Oke, sekarang Ibu tahu nggak Bu persamaan dari apel dan juga jeruk? Sama-sama buah dok. Sama-sama buah ya. Terus Ibu tahu nggak arti dari panjang tangan itu apa? Suka mencuri. Oke, suka mencuri. Baik Ibu. Ibu bisa ulangi nggak Bu keluhan awal daripada Ibu datang kemari? Kalau saya itu sekitar 3 bulanan ini ya dok, kalau malam itu tidurnya tuh suka kebangun-bangun terus. Awalnya tuh nggak kayak gini, itu karena semenjak saya punya anak saya tuh suka nangis malam, jadinya saya ikut bangun. Nah sampai sekarang itu nggak sembuh-sembuh, saya pikir bakal sembuh. Nah akhirnya kalau siang itu badan saya tuh kayak lemes gitu loh dok, kayak capek gitu, terus agak cepat kesel juga kalau misalkan hal kecil gitu. Ini berarti jelas mengganggu aktivitas ya? Iya.
Menurut Ibu apakah ini perlu pengobatan? Perlu dokter. Perlu. Oke, baik Ibu. Jadi berdasarkan hasil tanya jawab yang telah kita lakukan tadi ya, dengan Ibu Naya, betul? Iya. Usianya 28 tahun ya? Iya. Tinggalnya tadi di Jalan Pramuka, Bandar Lampung. Iya. Tinggalnya di Bandar Lampung. Kemudian Ibu udah menikah ya Bu ya? Iya. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Tadi Ibu keluhannya Ibu tuh susah tidur. Kalau tidur itu sering bangun terus nggak bisa tidur lagi ya Bu ya? Iya. Makanya kalau pagi Ibu tuh jadi mudah marah karena lesu. Iya. Nah baik Ibu, jadi berdasarkan hasil tanya jawab yang telah kita lakukan ini, Ibu sepertinya itu mengalami insomnia Bu. Nah insomnia mungkin kan kita juga udah tahu ya Bu ya, insomnia itu apa ya Bu ya. Insomnia kan dia tuh mana kita itu biasanya sulit buat tidur, sulit juga untuk mempertahankan tidur, jadi jam tidur kita itu terganggu. Nah efeknya tuh kayak yang Ibu jelasin tadi, mana Ibu tuh mudah terganggu kalau pagi hari, kalau siang hari ya Bu ya, karena lesu jadi mudah marah. Nah tapi nanti di sini kita dari dokter bakal resepin obat ya Bu ya untuk mengurangi gejala Ibu ini. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tapi ini bisa sembuh kan ya dok? Bisa sembuh kalau kalau ibunya nanti mau berusaha, nanti kita bantu dari dokter kasih obat buat ngeringanin gejalanya. Ibu juga bisa ngelakuin aktivitas yang dapat mengurangi stresnya ya Bu ya. Iya. Nanti kita bisa minta bantuan suaminya buat bantu ibu lebih banyak ngelakuin hal-hal yang buat ibu bahagia aja biar bisa ngurangin stresnya. Oke, apa ada yang ditanyain lagi Bu? Cukup dokter. Oke, kalau cukup terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya, nanti obatnya bisa diambil. Iya baik. Terima kasih Bu.